Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Husain, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu alkana, alkohol, etanol, aldehid, dan keton dan ester. Alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rantai karbon tunggal. Nah, apa itu senyawa hidrokarbon? Di sini, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur hidrogen dan karbon. Nah, reaksi-reaksi yang ada dalam alkana adalah salah satunya sebagai contoh yaitu reaksi pembakaran alkana. Nah, di sini reaksi pembakaran adalah reaksi oksidasi di mana cepat pada suhu tinggi. Nah, pembakaran sempurna akan mengubah alkana menjadi karbon dioksida dan uap air. Perhatikan persamaan reaksi oksidasi pada senyawa hidrokarbon tersebut, yaitu CH4 tambah O2 atau CO2 tambah H2O dalam bentuk gas. Kemudian isomer dari alkana. Di sini isomerisasi alkana dengan 3 atom karbon atau lebih dapat disusun dengan banyak cara, yaitu membentuk isomer struktur yang berbeda-beda. Dan kemudian alkohol. Mungkin kata alkohol ini sudah tidak asing di telinga kita. Nah, di sini alkohol atau sering kita kenal dengan alkanol adalah senyawa kimia yang banyak ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini alkohol atau sering dikenal dengan alkanol merupakan campuran untuk melarutkan cairan yang lain. Di sini alkohol terbagi dari dua macam, yaitu alkohol yang dapat dikonsumsi dan alkohol yang tidak dapat dikonsumsi atau yang bersifat racun. Nah, alkohol merupakan zat yang menimbulkan berbagai dampak terhadap tubuh karena mengalami proses detoksifikasi. Kemudian ada di sini ada dua pemberian nama pada alkohol, yaitu yang pertama adalah penamaan secara trivial, yaitu di mana penamaan secara trivial yaitu yang dimulai dengan penyebutan nama gugus alkil yang ada pada gugus OH, kemudian diikuti kata alkohol. Sebagai contoh yaitu CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH atau propil alkohol. Kemudian yang kedua yaitu penamaan sistem UPAX. Di sini yaitu mengganti akhiran a pada alkana dengan ol, yaitu alkana menjadi alkanol. Sebagai contoh yaitu CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH3OH atau propanol. Nah, di sini urutan penamaan senyawa alkanol menurut UPAC yaitu yang pertama yaitu menurut rantai induk yaitu rantai karbon yang terpanjang yang mengandung gugus OH. Nah, selain itu karbon lain sebagai cabang. Yang kedua, memberi nomor pada rantai yang dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga posisi gugus OH mendapatkan nomor terkecil. Kemudian reaksi-reaksi pada alkohol. Reaksi-reaksi pada alkohol digunakan sebagai pengenal alkohol atau untuk mengidentifikasi jenis-jenis alkohol. Yang pertama sebagai contoh yaitu reaksi identifikasi alkohol. Reaksi-reaksi pada alkohol. Nah, reaksi-reaksi pada alkohol di sini dapat kita gunakan sebagai bagaimana cara kita mengenal alkohol ataupun mengidentifikasi jenis-jenis dari alkohol. Nah, sebagai contoh yaitu reaksi identifikasi alkohol dengan menggunakan logam natrium. Di sini reaksi ini merupakan reaksi yang paling umum dan paling mudah kita lakukan serta dapat kita amati. Nah, reaksi ini digunakan untuk di mana kita dapat membedakan mana alkohol dan eter. Karena eter tidak bereaksi dengan logam natrium. Nah, alkohol bereaksi dengan natrium dan menghasilkan gas hidrogen. Nah, dengan persamaan 2R kurang OH tambah 2Na. Yang ketiga adalah eter. Nah, di sini apa itu eter? Di sini eter adalah nama segolongan senyawa organik yang mengandung unsur-unsur C, H, dan O dengan rumus umum R kurang O kurang R. Nah, di sini bila rumus umum ini dikaitkan dengan rumus air HOH, maka eter dapat dianggap sebagai turunan dialkil dari senyawa air. Eter atau
alkoksialkana merupakan senyawa turunan dari alkana. Nah, satu atom H rantai alkana diganti oleh gugus alkoksi, sehingga eter memiliki dua gugus alkil, yaitu RHROR atau alkana eter. Nah, kemudian tata nama eter. Di sini ada 10 penamaan eter dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penamaan alkil eter secara trivial dan menurut sistem IUPAC. Nah, gugus OR disebut dengan gugus alkoksis, sehingga penataan nama senyawa eter dimulai dengan nama gugus alkoksi diikuti oleh nama rantai utamanya. Itu yang pertama, yaitu penamaan alkil eter atau secara trivial. Nah, nama kedua gugus alkil disebut lebih dahulu atau diurutkan berdasarkan abjad. Nah, kemudian ditambahkan eter. Nah, jika kedua gugus alkil itu sama, diawali di tata nama trivial untuk senyawa eter sangat sederhana dengan menyebutkan nama-nama gugus yang terikat pada atom oksigen dan kemudian ditambahkan kata eter. Sebagai contoh adalah CH3O, CH2, CH3 yang diberi nama etil metil etir, sedangkan CH3, CH2O, CH2, CH3 diberi nama dietil eter sebagai contohnya. Kemudian yang kedua adalah penamaan alkohol siaksiskalna secara IUPAC. Nah, penataan nama senyawa eter dimulai dengan nama gugus alkoksi diikuti oleh nama rantai utamanya. Nah, gugus alkoksi dianggap sebagai cabang yang terikat pada rantai induknya. Nah, menurut tata nama secara IUPAC, eter diberi nama sebagai alkoksi alkana, di mana dalam arti bahwa eter dipandang sebagai turunan dari alkoksi suatu alkana. Contohnya adalah metakoksis-metana, metoksietana, dan 2-metixospentana yang dengan rumus strukturnya berurutan adalah sebagai berikut. Nah, bila senyawa yang menurunkannya adalah alkena, maka nama yang diberikan adalah alkoksi alkena. Sebagai contoh adalah 1-metoksipropena yang mempunyai rumus CH3OCH atau sama dengan CH3CH3. Nah, eter yang mengandung gugus alkil dinamakan alkolisirena. Sebagai contoh adalah metoksibenzena. Kemudian reaksi-reaksi yang terjadi pada eter. Eter mengalami reaksi-reaksi kimia lebih sedikit dibandingkan dari alkohol. Nah, untuk membedakan alkohol dan eter atau keduanya memiliki rumus senyawa yang sama, maka harus digunakan percobaan pada reaksi-reaksi kimia, kecuali reaksi pembakaran. Itu yang pertama adalah reaksi pembakaran eter. Di sini di dalam reaksi pembakaran eter sangat mudah terbakar sehingga menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Contoh reaksinya adalah pembakaran dietil etir. Kemudian eter dengan basa atau logam aktif. Di sini eter tidak dapat dan tidak sama sekali tidak bisa bereaksi dengan basa atau logam aktif seperti unsur-unsur pada logam 1A dan 2A serta A1. Di sini reaksi ini juga bisa digunakan untuk membedakan alkohol dan eter. Kemudian yang ketiga adalah reaksi PC13 atau terbatas dan PC15 berlebih. Nah, di sini eter tidak dapat bereaksi dengan PC13 tetapi dapat bereaksi dengan PC15 karena memudahkan mendapatkan energi. Namun dalam reaksi alkohol ditambahkan PC15 pasti menghasilkan HCl, tetapi pada eter tidak menghasilkan HCl. Contoh reaksinya adalah C2H5OCH3 ditambah PC15. Lebih besar dari C2H5Cl ditambah CH3Cl ditambah POC13. Kemudian reaksi selanjutnya yaitu reaksi eter dengan hidrogen halida atau asam halida.
Di sini eter mudah terurai oleh asam halida, terutama asam iodida atau HL. Adapun rumus reaksi eter dengan HX pada keadaan terbatas dan berlebih. Kemudian isomerisasi dari eter. Isomerisasi fungsional seperti telah diuraikan di atas bahwa eter alkohol memiliki kemiripan dan strukturnya. Nah, rumus strukturnya adalah ROH alkohol atau ROR eter. Nah, beberapa contoh alkohol dan eter memiliki rumus molekul yang sama seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Kemudian aldehid. Kemudian apa itu aldehid? Di sini adalah aldehid adalah setiap dari kelas senyawa organik di mana atom karbonnya berbagai ikatan ganda dengan atom oksigen. Nah, ikatan tunggal dengan atom hidrogen dan ikatan tunggal dengan atom lainnya ataupun kelompok atom yang disebut R dalam rumus kimia umum dan diagram strukturnya. Di sini ikatan rangkap antara karbon dan oksigen adalah di mana karakteristik dari semua aldehid dan dikenal sebagai gugus karbonil. Nah, banyak aldehida memiliki bau yang menyenangkan dan pada prinsipnya mereka yang berasal dari alkohol dan dari alkohol oleh dehidragenasi atau pengangkat hidrogen. Nah, proses yang menjadi asal nama aldehida. Nah, di sini aldehida menjadi reaksi kimia termasuk polimerisasi di mana kombinasi mereka dengan jenis lain dan dari molekul menghasilkan apa yang disebut dengan polimer kondensasi aldehida. Nah, yang telah digunakan dalam plastik seperti bakelite dan bahan aminisasi meja formika. Nah, di sini aldehida juga berguna sebagai pelarut dan pada bahan-bahan parfum dan sebagai perantara dalam produksi pewarna dan obat-obatan. Kemudian tata nama dari aldehida. Di sini aldehida sudah dikenal sejak lama sehingga penataan nama menggunakan nama trivial seringkali digunakan. Nah, menurut sistem UPACS, nama aldehida diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al. Nah, oleh karena itu aldehida disebut juga alkanal. Nah, tata nama pada aldehida sama dengan tata nama pada alkohol. Rantai terpanjang harus mengandung gugus aldehid. Contohnya adalah pada penataan nama aldehid. Tuliskan di sini nama senyawa aldehid berikut menurut UPACS dan trivial. Di sini residu alkil yang mengikat gugus aldehid adalah suatu isopentil. Jadi penamaan menurut trivial dan UPACS adalah trivial isopentil aldehid. Sebagai contohnya adalah pada ikatan antara karbon dan oksigen C sama dengan O. Nah, penamaan aldehid secara UPACS umumnya dilakukan dengan mengganti akhiran A nama alkana menjadi al. Contohnya ada. Kemudian adalah keton. Pengertian keton. Di sini keton dikenal sebagai senyawa karbonil adalah senyawa-senyawa. Kemudian adalah keton. Nah, apa itu keton? Keton adalah sebagai senyawa karbonil. Keton merupakan senyawa-senyawa sederhana yang mengandung sebuah gugus karbonil, sebuah ikatan rangkap C sama dengan O. Di sini keton termasuk senyawa yang paling sederhana jika kita tinjau berdasarkan tidak adanya gugus-gugus koreaktif yang lain seperti OH atau Cl yang terikat langsung pada atom karbon di gugus karbonil seperti yang bisa ditemukan misalnya pada asam-asam karboksilat yang mengandung gugus COOH. Nah, keton bisa berarti gugus fungsi yang dikarakteristikkan oleh sebuah gugus karbonil yang terhubung dengan dua atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbon. Nah, keton memiliki rumus R1CO R2.
Kemudian tata nama keton. Nah, secara umum keton dinamakan dengan tata nama secara Yupax dengan mengganti sufiks a pada alkana induk dengan on. Untuk keton yang umumnya dijumpai. Nah, nama-nama tradisional yang digunakan seperti pada aseton dan benzofenon. Nah, nama-nama ini dianggap sebagai nama Yupax yang dipertahankan. Walaupun beberapa buku kimia menggunakan nama propanon. Nah, okso adalah tata nama Yupax resmi untuk gugus fungsi keton. Namun prefiks lainnya juga digunakan dalam berbagai buku atau jurnal. Nah, untuk senyawa-senyawa yang umum atau terutama pada biokimia, keton atau okso adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan gugus fungsi keton, di mana juga dikenal dengan nama alkanol. Nah, okso juga merujuk pada atom oksigen yang tunggal yang terkoordinasi dengan logam transisi atau oksologam. Kemudian reaksi-reaksi yang terjadi pada keton